Oke, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Supardi Riyandi dengan BEM 2478233. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 5 ya. Di sini judulnya adalah Data and Future Thinking, topik yaitu data understanding and future exploration. Nah, di sini data understanding customer behavior, judulnya understanding customer behavior from transaction data. Jadi di sini kita mengetahui customer behavior dari transaction data. Nah, di sini ada beberapa pencapaian pelajaran yang ingin diambil ya, yang ingin kita dapatkan. Yang pertama itu ada memahami struktur dan representasi data set yang nyata. Di sini kita melakukan processing sederhana pada data. Yang ketiga, kita mengidentifikasi fitur yang relevan terhadap suatu permasalahan. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah menggunakan pola dan hubungan antar variabel dalam data. Oh ya, terakhir ini menjelaskan keterbatasan pendekatan berbasis aturan rule based. Nah, di sini sebenarnya yang kita gunakan adalah perangkat bahan, yaitu ada Python 3 titik berapa, bebas, yang penting ada 3 titik. Di sini ada Google. Library yang kita gunakan ini hanya Pandas dan NumPy. Jadi hasil yang akan muncul juga mungkin dia tidak akan begitu bagus gitu, karena dia hanya menggunakan Pandas dan NumPy. Nah, di sini deskripsinya adalah pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah mempelajari berbagai teknik pencarian dan menemukan solusi dalam suatu permasalahan dengan asumsi bahwa aturan dan struktur masalah telah diketahui. Namun saat ini banyak kasus nyata itu hubungan antar variabel itu tidak diketahui secara eksplisit dan tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan yang sederhana gitu. Jadi untuk di dunia nyata itu enggak semuanya itu berjalan sesuai dengan aturannya gitu. Dia berjalan itu kadang-kadang tidak beraturan. Itu berjalan juga banyak yang tidak bisa terprediksi gitu. Dan apalagi kalau kita uh, aturan-aturan yang kita dapat dari program-program sebelumnya itu adalah dalam bentuk sederhana saja gitu. Nah, makanya pada praktikum kali ini mahasiswa akan menganalisis dataset transaction untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Fokus utama praktikum ini adalah pada pemahaman data dan eksplorasi fitur, bukan pada pembangunan model. Oke, jadi kita akan mencari itu kira-kira kita bisa mengeksplorasi fitur-fitur yang kita gunakan dalam uh, Google Collapse ya. Jadi pada Google Collapse ini kita zoom mungkin ya gini ya. Nah, di sini soalnya sama ya. Yang langkah-langkah ini soal ini kita sudah ada soalnya di bawah. Di sini sudah saya tuliskan. Jadi soal pertama itu ada data understanding. Yang pertama itu ada load dataset. Load dataset menggunakan library Pandas. Jadi kita import Pandas S ya, kita jadi menggunakan data Pandas. Terus di sini kita mengeload data yang ada di sini ya, file nanti kita kan PDF read CSV ya. Jadi dia ini intinya adalah CSV ini digunakan untuk membaca file CSV. Terus kalau shape-nya ini shape sama dengan non-nya ini digunakan Pandas untuk mencoba menebak pemisah dari kolom secara otomatis. Di sini engine Python ya, engine Python ini berfungsi untuk engine yang lebih fleksibel untuk parsing. Di sini aduh ya. Yang terakhir ada on bold lines, itu sama dengan kita skip, yaitu jika ada baris yang rusak maka dia akan dilewati. Oke, ini kita ambilnya dfread CSV ya, dfread CSV yang ada di sini. Nanti kita upload dulu ya datanya, tapi karena kita sudah upload jadi harusnya ya kita upload aja lah ya. Di mana ya? Tadi ini ada di artificial intelligence, dan di sini red 5 dan almond pen ya. Jadi ini bentuk proses, kita bisa open saja.
sudah teropen, maka di sini ya, dia akan muncul di sini ya. Nah, dia akan membaca data dari sini. Kalau kita jalankan, maka nggak ada masalah, jadi akan jalan. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu ada tampilkan 5 baris pertama, ya ini sesuai dengan perintah ya. Baris pertama, jumlah baris dan kolom, nama kolom. Nah, ini adalah perintahnya. Ya, kita print 5 baris pertama itu pakai df head ya. Jadi head ini berfungsi untuk menampilkan kepalanya dari data. Hanya dia pakai df head. Nah, ini biasanya hanya muncul 5 baris pertama. Terus jumlah baris dan kolomnya ini jumlah baris kita shape 0, terus ini kalau kolom itu shape 1 ya. Kita cek aja dia hasilnya. Ini 5 baris pertamanya sudah terlihat ya. Sini ada order ID, total QTI, QT, terus di sini ada beratnya, ada returner yang penggembaliannya sama diskonnya. Sini di baris pertama dia tidak ada returner dan juga diskonnya ya, karena dia masih pertama mungkin. Nah, di sini terus jumlah kolom. Ini ongkir, biaya pengiriman, pembayaran. Nah, ini baris dan kolom ya. Baris dan kolomnya di sini ada, sudah muncul. Nah, baris dan kolom ini kita gunakan fitur yang namanya df columns. Oh, bukan. Ini. PDF set tadi, terus nama kolom. Nama kolom. Nah, ini nama kolomnya. Jadi, yang kolom ya. Yang lurus ke bawah itu. Jadi, ini nama-namanya. Ini sama seperti yang di atas ini. Waktu barisan pertama kan dia ada 20, ada order ID, ada wake tadi ya. Ingat sekali ada wake dan juga ya itu intinya dia. Nah, ada diskon produknya ini mungkin nggak ditampilkan nanti. Oke, lanjut. Di sini ada tipe data tiap kolom ya. Tipe datanya itu di order ID itu objects, int ini int64, ini objek ya. Banyak ya, kemungkinannya banyak int atau objek. Kalau objek ini dia seperti nama gitu, kalau yang berhubungan dengan angka-angka maka dia pakai int. Ini fitur numeriknya. Nah, ini fitur numeriknya, jadi yang numerik ya, yang ada weight-nya, yang ada angkanya. Kategorikal ini adalah yang tentang tidak ada angka-angkanya, itu tulisan seperti biasa kayak data processing, yang string lah kita ngomongnya ya. Ya, ya, baik. Terus dua, di sini kita buat fitur baru yaitu if cancelled dari pesanan, terus is chot dari cash on delivery ya, COD dari metode pembayaran. Nah, di sini ada extract information, waktu ya. Jadi di sini ambil waktu buat minimal 1. Oke, kita di sini ya. COD numerik waktu ya. Kalau waktu kita pakai time, kalau si COD ini kita pakai sesuatu yang ada COD-nya ya, jadi COD-nya ini di ini kan ya, dia nyari kata-kata short, yang short ini is cancelled ya. Jadi kita cari yang tulisannya ada is cancelled-nya di dalam, maka dia akan muncul ke dalam datanya. Nah, ini distribusi is cancelled dia ada 487. Terus count type-nya ini datanya berhasil dan diproses. Jadi dari selain itu kita juga modifikasi ya, memodifikasi datanya pada poin ini dengan kalau kita jalankan, maka yang tadinya sorry, nah ini datanya. Tadi kan cuma ini, setelah itu dia disimpan dengan data nama data proses 2 berapa ini. Nah, ini kalau tidak salah dia ada di bagian nah ini ya, simpan filenya df2csv data proses 2478203. Ini sesuai dengan npm saya. Terus terakhir di sini ada future viewer.
Feature exploration di sini kita disuruh untuk memilih minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan, terus hubungan logis antara fitur target dan berikan alasan yang berikan screenshot dan bukti. Di sini kita sebenarnya ini nggak perlu ada ini, ada ininya, code-nya sebenarnya. Tapi di sini kita pakai di sini distribusi status pesanan, contact, is cancelled, ya pokoknya kita menggunakan is cancelled dengan nah ini. Nah, terus di sini ada chart versus pembatalannya. Kalau misalnya COD itu chance untuk pembatalannya itu hanya sorry bentar ya, ini sepertinya agak sedikit membingungkan datanya. Nah ini COD jadi oh ya ini C ini non COD ya, terus yang di bawah ini COD gitu. Ya intinya adalah ketika dia COD dan tidak COD itu sebenarnya hasilnya tidak jauh berbeda gitu, hanya berbeda 1% saja kemungkinannya. Makanya sebenarnya kalau dibilang apakah si COD itu meninggikan kemungkinan untuk pembatalan, sebenarnya tidak juga gitu, karena memang dari datanya pun menunjukkan masih 80% gitu, bahkan 85. Terus di sini jumlah barang dan pembatalan gitu itu hanya 2% saja ya, jadi memang tidak terlalu berpengaruh gitu. Terus harga per item versus pembatalan, kalau harga per itemnya mahal maka apakah dia akan di cancel gitu, tinggi jumlah cancelannya ya. Ongkir ongkir ini ya, mungkin menjadi salah satu yang paling besar ya, karena biasanya kalau orang melihat ongkir gitu, ongkir tinggi dia sampai 20% ya, mana 20%. Ya, ini seperti itu. Mungkin kita lanjut saja di analisis keempat ya. Nah, di analisis keempat ini kita disuruh untuk melakukan analisis berikut dan tampilkan hasil serta screenshot dalam bentuk tabel yang diberikan dan berikan interpretasinya. Sini kita suruh hitung persentase pembatalan dari COD non COD, analisis hubungan ongkir. Nah, ya, sama sebenarnya sih yang di atas. Nah, ini kita untuk COD non COD kita gunakan fungsi ini ya, COD cancel. Nah, jadi kita lihat yang apakah COD-nya di cancel gitu, is chot. Ya, makanya di sini DF-nya kita cari yang is chot gitu, apakah dia chot yang ada kata-kata chotnya ini sama is cancelled. Jadi kita cek lihat yang ada chot sama ada cancelled gitu. Kalau ada dua karakter itu berarti dia adalah pakai COD yang di cancel. Terus ini is cancelled sama ongkos kirim juga di sini ya seperti itu. Nah di sini kalau kita lihat ya presentase pembatalan dari COT sama seperti yang di atas, ongkir juga menunjukkan bahwa pembatalannya itu ada di angka yang lumayan tinggi ya, ada di 20%. Terus kalau ongkirnya itu dari pembatalannya itu hanya 12%. Terakhir di sini jumlah produk itu sedikit, sedang banyak ya. Mungkin dia kalau sangat banyak sekali dia sampai lumayan tinggi ya gitu. Terus terakhir di sini ada segmentasi data ya, bagi data menjadi minimal dua kelompok berdasarkan fitur tertentu, yaitu hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok, tentukan kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi, lalu terakhir kita bakal suruh screenshot untuk tabel dan angka dari hasilnya. Nah ini kita bagi menjadi beberapa ini. Yang pertama itu di COD dan non COD. Non COD itu lebih tinggi ya, kalau tidak cat itu dia 15% saja pembatalannya. Sorry. Ini jumlah datanya kita bagiin disebutkan salah.
short non short ya sama. Terus di sini ongkir tinggi, ongkir rendah, jadi kemungkinan kalau ongkirnya tinggi dibatalkan ada 20% ya. Terus di sini segmentasi jumlah ini ya sama juga, kalau sedikit dia pembatalannya agak lumayan banyak, sedang itu jarang sekali, banyak itu 16%, yang terakhir kalau kita gunakan sama banyak itu, kalau banyak itu maka dia pembatalan kemungkinan itu ada 19%. Ini lumayan berpengaruh gitu. Kalau kita lihat berarti memang jumlah barang itu bisa mengaruhi pembatalan gitu. Terakhir di sini ada analisis konflik. Ini yang terakhir benar. Jadi di sini kita disuruh untuk menemukan satu data sesuai dengan pola umum, lalu satu data yang bertentangan gitu. Jadi kita melihat data yang bertentangan dengan umum, kita bisa menggunakan yang satu yang sesuai dengan pola umum, kita gunakan F is chart ya, sama ya, chart, nilai chart, jadi kita nyari is chart sama high shipping. Yang bertentangan di sini kita bisa lihat dari oh, nah misalnya kan misalnya gitu kan, misalnya ketika COD-nya tinggi itu udah cot plus ongkir yang tinggi, maka kemungkinan pembatalannya itu akan tinggi gitu. Padahal uh, aslinya sebenarnya itu mana nih? Tuh, PX. Nah ini bacanya, oh ini ada beberapa contoh di sini ya, dengan order time-nya, order hold, price yang diterima, shipping, ya itu seperti itu. Jadi memang di sini intinya adalah ketika ongkirnya tinggi gitu, biasanya kan kalau kita udah cot terus ongkirnya tinggi, biasanya itu resiko untuk pembatalan itu sangat tinggi. Padahal sebenarnya ada juga beberapa data gitu yang berpendapat bahwa non cot dan ongkir yang rendah itu tetapi tetap aja bisa batal gitu. Padahal eh, hal itu walaupun nggak sesering yang cotnya tinggi dan harganya tinggi gitu, udah cot terus harganya juga tinggi, uh, tetapi ongkirnya juga tinggi ongkirnya. Tapi bisa menjadi kemungkinan juga untuk dibatalkan, karena pembatalan itu enggak hanya melulu tentang COD atau ongkirnya tinggi aja, tetapi itu juga tentang apakah mungkin penggunanya itu masih ingin melakukan atau tidak gitu, ingin membeli atau tidak, mungkin ada terjadi kesesuaian atau dari ratingnya. Di sini kita sampai di pertanyaan ke 7 ya, yaitu refleksi. Dia pertanyaan berikut, apakah pola data dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Pola dalam data itu bisa ya, sebagian itu bisa, tapi nggak semuanya. Bahwa contohnya seperti if ongkir tinggi kemungkinan batalnya naik gitu. Kan kita lihat tadi pembacaannya itu di sini. Terus di sini ada pertanyaan lagi, apakah kondisi apa aturan tersebut gagal? Jadi kondisinya itu tidak tidak konsisten ya, karena kan seperti yang saya bilang tadi, datanya itu bisa berubah-ubah. Terus di sini ada banyak faktor tersembunyi ya. Terus juga perilaku manusia itu nggak selalu logis. Mungkin aja harganya sudah tinggi, ada diskonnya, ada apapun segala macamnya, tapi mungkin ada beberapa hal yang membuat supaya manusia atau pembelinya itu dia membatalkan kita. Nah, di sini ada kesulitan rule based system ya. Satu yang bertentangan, bukan ini. Apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Ya ini tidak fleksibel ya, karena dia juga tidak dapat menangkap pola-pola kompleks. Jadi kalau kita lihat tadi, dia hanya aturan-aturan yang dibuat itu harus manual gitu. Terus juga bisa mudah salah karena kalau datanya itu berubah. Jadi memang dia nggak terlalu rekomen kalau kita hanya menggunakan fitur Pandas dan juga NumPy ya. Nah, ini masih fitur yang basic sekali. Oke, lanjut lagi. Di sini ada yang terakhir, ada eksplorasi lanjutan.
Nah, jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda akan mengelompokkan data tersebut? Jadi kalau misalnya variabelnya itu dihilangkan, maka kita bisa mengelompokkan, contoh bisa dengan ongkir, ya. Ongkirnya itu berapa, kan biasanya ongkirnya itu nggak selalu berbeda-beda. Kita bisa ada yang sesama juga gitu, apalagi kalau ongkirnya di kota yang sama, kemungkinan untuk sama itu sangat besar. Terus terakhir di sini ada juga ada juga dengan jumlah barangnya, kita bisa menghitung dari quantity tadi ya. Nah, dari sini quantity with IT. Nah, ini itu ya, tadi ada yang tentang pertama di sini ada quantity order wait total. Terus di sini juga ada berdasarkan metode pembayarannya, apakah ada COT atau tidak, atau yang lainnya. Oke, terus juga di sini bisa dikelompokkan dari ID-nya juga, kalau tapi ID-nya nggak ada. Dari beratnya itu juga bisa. Terakhir di sini mungkin apalagi kita bisa simpulkan saja ya dari data yang telah kita lihat di sini bahwa karena kita hanya menggunakan NumPy dan juga Pandas, jadi data yang keluar atau data yang dianalisis itu tidak terlalu lengkap gitu. Jadi mungkin ada beberapa fitur-fitur yang tertinggal gitu, atau detail yang tertinggal. Nah, kita hanya menggunakan dua uh, ini library-nya, itu Pandas dan NumPy. Di sini ada faktor paling berpengaruh jika ongkos kirimnya tinggi atau jumlah barangnya tinggi, maka kemungkinan untuk dibatalkannya itu ada agak lumayan gitu, masih ada yang menyentuh 20% gitu. Terus ini ada pola utamanya, ongkir tinggi lebih banyak pembatalannya dibandingkan dengan apa tadi ya, COD gitu ya. Karena bahkan COD itu masih lumayan sedikit, pembatalannya hanya 15% paling besar. Dan ongkir, jika ongkirnya tinggi dia bisa mencapai 23%, 20%. Nah, terakhir di sini ada keterbatasan ya. Di sini memang karena tidak semua pola itu ya, tidak semua pola bisa dijelaskan dalam aturan sederhana seperti NumPy dan Pandas, maka mungkin ada beberapa data yang kita miss. Ya, mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dan selamat malam.